Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selamat atas hadirnya di rumah Allah pada waktu subuh. Karena orang-orang yang hadir salat subuh, kata Nabi SAW, fahuwa fi dhimmatillah. Mereka berada di jaminan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, jangan kalian memerangi orang-orang yang salat subuh di masjid. Karena mereka ada jaminan dari Allah, jaminan keimanan. Maka selamat bagi yang sholat subuh di masjid atau tepat waktu di rumah. Selamat atas jaminan keimanan yang Allah berikan. Yang kedua, selamat sudah sholat subuh di masjid atau tepat waktu di rumah. Sebab nama-nama orang yang sholat subuh di masjid atau tepat waktu di rumah dicatat oleh malaikat yang bekerja dari asar sampai subuh. Tadi subuh malaikat yang bekerja sejak asar kemarin kembali kepada Allah. Bergantian tugas. Yang akan bertugas pagi ini turun. Yang bertugas kemarin sore dan malam naik ke atas. Yang naik ke atas ditanya oleh Allah, bagaimana fulan? Bagaimana fulan? Bagaimana fulan? Apabila fulan tersebut ada di masjid sedang salat, dia akan mengatakan, ya Allah, aku meninggalkannya dalam keadaan salat. Masya Allah. Maka selamat bagi yang ditinggalkan oleh malaikat subuh, bukan lagi tidur ya, tapi lagi salat subuh. Dan dicatatlah oleh malaikat orang-orang ini sedang salat subuh di masjid atau di rumah tepat waktu. Kalau lagi tidur berarti dicatatnya sama malaikat. Ditanya Allah, bagaimana fulan? Kata malaikat, saya tinggalkan saat dia lagi tidur. Makanya sholat subuh di masjid atau sholat subuh tepat waktu pada subuh itu punya keutamaan khusus. Maka alhamdulillah, harus diucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah membangunkan kita dari tidur kita dan mengizinkan kita melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijamin keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita pelajari juga bahwa bersolawat mendapatkan pahala berapa? Dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat Allah kepada kita. Begitu juga salam kita kepada Nabi dibalas oleh Allah dengan 10 salam Allah kepada kita. Kalau kita ucapkan Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah ala Muhammad, ya Allah sampaikan salawat kepada Muhammad, dengan kalimat itu Allah akan balas kepada kita 10 salawat. Allah akan puji 10 kali nama kita di hadapan makhluk di langit sana. Kalau kita ucapkan begini, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli, ada wa sallim. Ya Allah sampaikan salawat dan salam ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Maka saat itu Allah akan sampaikan kepada kita 10 kali salawat
dan Allah balas juga dengan 10 kali salam atau keselamatan untuk kita. 20. Oleh itu jangan segan-segan untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini hari apa ini? Hari Ahad ya. Saya keluarin contekan dulu ya Pak. Ini ada kertas, tapi belum saya copy. Kertas ini isinya tentang hadis-hadis bentuk-bentuk sembelihan Nabi di hari Adha dan Tasyrik. Kenapa sembelihan? Kenapa sembelihan? Kenapa enggak kurban? Iya enggak? Kenapa enggak bentuk-bentuk kurban? Kan kita mau berkurban. Kenapa bentuk-bentuk sembelihan? Ada yang tahu jawabannya? Bismillah. Ada yang tahu jawabannya? Bismillah. Bentuk-bentuk sembelihan, sembelih itu yang disembelih. Bentuk-bentuk sembelihan kenapa tidak kurban? Karena sembelihan itu macam-macam di dalam Islam. Ada sembelihan yang untuk jualan sate kambing, namanya sembelihan juga. Ada sembelihan yang untuk anak lahir, apa namanya? Aqiqah, aqiqah atau akekah bahasa kita, akekah. Ada sembelihan untuk bagi-bagi makanan saja. Di kampung sembelih sapi, undang tetangga. Ini namanya sedekah aja. Sedekah makanan daging. Ada sembelihan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, nama sembelihannya ada 2. Secara khusus disembelih karena Allah, bukan karena mendapatkan karunia anak, bukan karena mau dagang sapi, bukan karena mau dagang sate, bukan juga karena tasyakuran sedekah daging, bukan, tapi karena khusus ini disembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Yang disembelih khusus untuk Allah Azza wa Jalla ada 2 nama. Ada apa? 2 nama. Nama yang pertama namanya udhiyah. Nah, ini perlu dicatat. Istilah ini hampir jarang didengar. Depannya udhiyah, dad ha ya, udhiyah. Perlu kita viralkan kalimat ini. Udhiyah. Udhiyah adalah sembelihan kambing, sapi, unta ya, sembelihan yang disembelih di luar Makkah. Disebut udhiyah, disembelih di luar Mekah. Pada hari Nahr. Ulangi ya. Udhiyah. Apa namanya? Udhiyah adalah hewan kambing, sapi, unta yang disembelih di luar Makkah pada hari Nahr. Hari Nahr itu hari penyembelihan. Nahr
dari kata fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, nahr. Wanhar pakai hak kecil. Wanhar, fasalli, salatlah. Fasalli, maka salatlah. Li rabbika, untuk dapat ridha Tuhanmu Allah. Wanhar, dan sembelihlah untuk dapat ridha Tuhanmu juga. Wanhar, sembelihlah. Hari nahar, hari sembelih. Kapan hari sembelih? 10, 11, 12, 13. 10 namanya hari Idul Adha. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Nanti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila mendengar hari nahr itu hanya 10, 11, 12, yang kita fahami hari nahr adalah 10, 11, 12, 13. Ini yang kita fahami. Hari nahr 4 hari. Apa hari nahr? Boleh. Apabila mendengar pendapat hari nahr itu hanya 3, yaitu 10, 11, 12, ketahuilah ini pendapat fiqih. Sudah? Ini adalah pendapat fiqih, bukan fatwa mutlak. Jadi ada 2 nanti pandangan mengenai hari nahr. 1, 4 hari, yaitu 10, 11, 12, 13. Hari Idul Adha sehari, hari tasyriknya 3. Ada pandangan, takut nanti di WhatsApp beredar. Iya, soalnya kalau udah WhatsApp beredar, kita juga yang ditanya. Ya, ntar Anda forward ke antum ya. Ya, biar nanti nggak perlu ditanya lagi. Kalau di WhatsApp nanti beredar, pertanyaan, benar nggak nyembelih itu hanya sampai 12? Benar, itu pendapat fiqih, bukan pendapat mutlak. Jadi ada 2 pendapat. Hari nahar 4 hari, ini yang umum yang kita pakai. Satu lagi pendapat, hari nahar itu hanya 3 hari. Hari adha 1 hari. Hari tasyriknya berapa hari? Nah, sudah jelas ya. Jadi santai aja kalau dapat WhatsApp itu. Ya, iya aja. Baik, selanjutnya. Di hari-hari nahar ini, tadi Nabi menyembelih namanya udhiyah. Udhiyah adalah hewan-hewan sapi, unta, kambing yang disembelih di luar Makkah di hari nahar. Satu lagi namanya hadyu. Hadyu itu hadiyah. Hadyu itu hadiyah. Hadyu banyak di Al-Quran. Tanya Ustaz Anwar. Ya Ustaz ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Al-hadi, al-hadyu, al-hadi, al-hadyu sama. Banyak di Al-Quran lah tentang al-hadyu itu. Apa itu hadyu? Kita mungkin juga tidak terbiasa dengan kata hadyu. Apa hadyu? Hadyu adalah sama tadi dengan udhiyah, sembelihan yang disembelih di hari nahar, tetapi di dalam Makkah Al-Mukarramah. Di mana? Di dalam Makkah disebut hadyu. Kalau di luar Makkah disebut udhiyah. Kenapa sih kita harus kenal 2 kalimat ini atau 2 kata ini? Sebab dua-duanya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pelajari udhiyahnya Nabi dan hadyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa persamaan hadyu dengan udhiyah? Apa persamaannya? Sama-sama
disembelih di hari nahar. Sama-sama disembelih di hari nahar. Apa perbedaannya? Tempatnya. Hadyu di dalam Makkah, udhiyah. Nah, apa bedanya akikah sama udhiyah? Ya, tempatnya sama-sama di luar Mekah atau dalam Mekah, tidak masalah hakikah. Tapi yang lebih dominan waktunya. Kalau akikah boleh kapan saja, kalau udhiyah harus di hari nahar. Nah, kita akan belajar udhiyahnya Nabi dan hadyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Udhiyah itu kita nih di Indonesia menyebutnya kurban. Kita di Indonesia menyebutnya kurban. Apa arti kurban? Kurban itu dari kata kerabat, qarabah. Apa kerabat? Kerabat, akrab. Apa arti akrab? Teman, sahabat, akrab. Kerabat, dia kerabat saya. Apa kerabat? Dekat. Jadi kerabat, akrab, dekat. Qarabah dan akrab bahasa Arabnya. Qarabah, akrab, kurban, sama. Kurban, akrab, qarabah, artinya dekat. Kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu si kambing itu, si sapi itu dan si unta Bapak Ibu bukan untuk berbangga diri, tetapi niatnya saya sembelih lillah. Saya sembelih ini karena Allah, ingin mendekatkan diri dengan sembelihan itu kepada Allah. Makanya kata Nabi, fatibu biha nafsa, berikanlah persembahan sembelihan terbaik untuk Allah yang menciptakan kita. Fatibu biha nafsa, semakin baik persembahan kita, kurban kita untuk Allah, semakin bersih jiwa kita. Jadi jangan cari yang yang murahan. Nggak apa-apa kalau uangnya terbatas. Ini cerita uang terbatas, silahkan. Kalau uangnya berlebih, maka dicarinya yang terbaik jika uangnya berlebih. Nanti kita lihat di sini bentuk-bentuk hadyu dan udhiyah Nabi. Maka kurban adalah mendekatkan diri. Sekarang kita masuk udhiyah dan hadyu Nabi. Kita akan mulai dengan udhiyah. Ada 3 udhiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa udhiyah? Di luar Makkah di hari nahar. Baik. Berarti Nabi sembelihnya di mana? Kalau ini cerita udhiyah? Nah, di Madinah. Karena Nabi mukimnya di Madinah. 1, udhiyah Nabi di Madinah. Yang kedua, udhiyah Nabi di jalanan. Dalam pulang safar. Pernah dengar gak? Nabi safar berkurban. Nabi pernah musafir, hadisnya sahih. Nabi musafir, Nabi berkurban. Jadi yang mau pulang kampung nih, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 di jalan, masih ada waktu di jalan, cari kambing sembelih di situ. Begitu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musafir pernah beliau udhiyah di jalan. Dan kebanyakannya beliau udhiyah di Madinah. Berapa kali beliau berudhiyah? Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, hadisnya dhaif tapi dipegang oleh para ulama sebab maknanya benar. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, Nabi berkurban setiap tahun sejak turunnya perintah kurban. Setiap tahun dan ulama sepakat Nabi berkurban setiap tahun sejak turun perintah kurban. Berapa lama setiap tahunnya? Itu 9 tahun. 9 tahun dari mulai turun perintah sampai 9 tahun terus Nabi wafat.
Nabi wafat. Berarti 9 kali Nabi berudhiyah dan berhadiu. Baik, udhiyah Nabi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Udhiyah Nabi yang pertama itu Nabi menyembelih 2 ekor kibash. Nah, ini semua tahu kita. Kibash pakai shin, kibash. Bukan kibas. Kibash. Apa kibash? Kibash apa Bu? Pak? Domba. Domba apa? Jantan. Kalau ada domba jantan besok namanya hey kibash. Huwa kibash. Ajak ngomong aja. Hey kibash. Domba jantan. Kalau etawa jantan namanya nggak tahu saya apa. Enggak, kayaknya enggak. Ya mungkin syad. Bisa syad, bisa ghanam, bisa kharuf. Enggak tahu nama detailnya. Tapi kalau kibash sudah pasti domba dan jantan. Kalau yang lain bisa syad, yang Ustaz Anwar sampaikan, yang Jawa yang macam-macam tuh. Kambing yang lain bisa syad, kharuf, ghanam, itu bahasa Arab. Kita fahami kibash adalah domba. Laki perempuan? Betina jantan? Jantan. Baik, Nabi ini yang paling sering. Ini yang paling sering. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Majah sahih, kata Abu Hurairah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkurban, idza arada ayyudhi ishtara kabshaini. Setiap Nabi ingin berkurban, Nabi beli 2 kibash. Atau 2 kabash atau kibash. Setiap mau siapa di sini yang setiap mau kurban beli 2? Siapa yang setiap berkurban beli 2? Semoga Allah berkahkan rezekinya. Amin. Siapa yang beli 1? Tidak apa-apa. Ini ceritanya Nabi. Cara yang pertama, Nabi selalu beli 2. Tamam, sepakat ya? Pernah nggak ada cerita Nabi beli 1, belum sampai ke kita, Nabi kurban 1 ekor. Sampai ke kita, semua tahu ini. Nabi berkurban berapa ekor? 2 ekor. Kibash, domba jantan. Kibasnya bagaimana? Ada cirinya, saya nggak jelasin di sini. Ya, waktunya nggak cukup. Baik, itu yang pertama. Belinya 2 ekor apa 1 ekor? 2. Ini biar semangat nih. Mudah-mudahan al-ikhwan membludak kambingnya sama sapinya di sini. Jadi banyak. Kenapa banyak? Mau beli 2 katanya masing-masing. Mudah-mudahan. Kibash 2, 1, 2. Mudah-mudahan tahun ini saya Allah mudahkan 2, Bapak Ibu Allah mudahkan 2. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bentuk udhiyahnya. Tadi kambing 2. Yang kedua, bentuk udhiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi membelikan istrinya. Nah, ini juga nih. Bapak-bapak nih, Pak. Iya, dibelikan istri-istrinya. Jumlah istri Nabi yang hidup berapa? 9. Ibu-ibu tahu 9. Udah wanti-wanti. 9. Betul 9. Yang meninggal Khadijah radhiyallahu anha, dan yang saya agak lupa namanya. Beliau 11 totalnya, meninggal 2 ketika beliau hidup. Yang 9 masih ada umur. Jadi yang disembelih di sini sapi untuk 9. Jumlah sapinya wallahu alam. Ulama berpandangan ini ada yang mengatakan 1 istri 1 sapi, ada yang berpandangan bergabung 2 sapi. Wallahu alam. Ini panjang. Yang jelas Nabi membelikan sapi untuk istrinya. Kejadian ini tidak tiap tahun. Gimana? Ya, ini tidak tiap tahun. Kenapa tidak tiap tahun? Tergantung. Ya, betul. Yang tiap tahun yang mana? Yang kibash. 2 ekor itu tiap tahun. Kecuali nanti pas haji, nanti kita bahas pas haji. Karena kalau haji namanya hadio. Ini masih udhiyah yang terjadi di Madinah atau di musafir. Selalunya kibash.
dan dengan ciri yang sama. Dengan ciri yang sama. Ini yang paling hebat Nabi, kibas dengan ciri yang sama. Dan cirinya ada. Ya, cirinya baca aja Pak, gampang. Ciri domba Nabi. Keluar itu di Google. Google tahu. Baik. Yang kedua tadi, Nabi membelikan untuk istrinya. Istri yang hidup. Tidak pernah ada riwayat Nabi membelikan istri-istri, khusus istri yang telah wafat. Misalnya Nabi beli untuk Khadijah, wallahu a'lam, saya nggak tahu ilmunya. Tapi Nabi membeli untuk Aisyah dan istri-istri beliau yang ada yang haji dan yang umrah, yang di Mekah dan yang di Madinah, itu ada. Aisyah yang bicara. Kata Aisyah, ini adalah udhiyah dari Nabi untuk istri-istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqari an nisaihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam membelikan kurban sapi untuk istri-istrinya. Selesai. Berarti ini bentuk udhiyah yang kedua. Silakan diterapkan. Yang nerapin yang ini apa yang sana nih? Yang ini. Yang ini nih, yang depan kalau ada rezeki belikan buat istrinya. Itu amalnya kalau mau diamalkan cara yang kedua. Tapi tidak tiap tahun, tergantung keuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan udhiyah. Membagi-bagikan. Apa itu membagi-bagikan? Ada banyak, bagikan. Ini di Madinah. Ada banyak, bagikan. Masya Allah. Ini juga tidak tiap tahun. Terjadi ketika Nabi SAW rizkinya Allah buka. Ketika Allah bukakan rizki, Allah limpahkan, maka dibagi-bagi. Yang bercerita adalah Uqbah bin Amir. Hadisnya juga Bukhari. Kata Uqbah bin Amir, qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi ad-dhahaya. Nabi membagi-bagikan hewan-hewan kurban kepada para sahabatnya. Dah, berarti ada 3 Pak. Masih ingat ya? 3 udhiyah Nabi. 1, yang sering apa? 2 ekor kibash pakai shin. Kemudian sesekali apa yang beliau lakukan? Dari suami membelikan? Ya, boleh sapi, boleh kambing. Qadarullah hadisnya sapi. Sesekali juga Nabi ketika lapang, apa yang Nabi lakukan? Bagi-bagi. Itulah kalau mengerti kurban itu lillah, bukan untuk main gede-gedean. Ini ntar banyak artis atau tokoh-tokoh yang main gede-gedean. Menurut dia kurban itu hanya sekedar main gede-gedean. Iya benar, gede itu sunnah. Tapi ada sunnah lain, bagi-bagi juga dong, ya. Bagi-bagi kalau rezekinya melimpah, bagi-bagi. Bagi ke siapa? Nabi ke sahabatnya. Bapak ibu ke siapa? Kalau bapak ibu punya kontrakan banyak, punya perusahaan, punya mobil yang ada ganjil genap, nggak pernah kena ganjil genap. Ganjil pakai ganjil, genap pakai genap. Banyak mobilnya. Ya banyak juga dong beli kambingnya. Iya kan? Kasih pembantunya nih atas nama kamu, korban di kampung kamu. Kalaulah Allah kasih rezeki Pak ke bapak, ke ibu, mudah-mudahan bisa begitu ya. Saya juga mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena itu sunnah. Nabi lakukan ketika lapang, membagi-bagi kurban. Bagi-bagi udhiyah kepada para sahabat yang tidak punya tentunya. Dulu kami di Libya sama Ustadz Bani Hashim itu sama. Sini kenal ya Ustadz Bani Hashim? Teman itu. Teman bermain dulu di sana. Setiap Idul Adha kami mahasiswa dapat kambing. 1 kambing buat 5 orang. Sembelih. Ya, 5 orang kalau nggak salah, apa 10 orang. Sembelih
Jadi ada entah siapa yang bagi-bagi kambing, tapi seluruh mahasiswa, kami ada 1.000 lebih dari sekian beberapa negara gitu. Nah, setiap orang itu, setiap kambing itu 10 kayaknya, tidak 5, 10. Nah, itu kita dapat itu dari orang yang bagi-bagi. Baik, jadi silahkan yang ingin berbagi-bagi. Jadi ada 3 udhiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadyu. Apa itu hadyu? Penyembelihan di hari nahar di Mekah. Disebut hadyu karena hadiah dari kita ke rumah Allah. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang haji. Sebab dulu haji tidak ada catering. Sekarang ada catering, sehingga hadyu tidak terlalu dominan membantu makan orang haji. Dulu hadyu itu sangat-sangat penting, sehingga Nabi melakukan hadyu. Nah, apa itu hadyu? Nabi mengirim hewan kurban dari Madinah ke Makkah, disebut dengan hadyu. Hadisnya dari Imam Bukhari rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW mengirim hadyu dari Madinah ke Mekah dan beliau tetap mukim di Madinah. Sudah? Nabi mukim di Madinah dan beliau mengirim hadyu ke Mekah. Kalau mengirim berarti diwakilkan. Berarti diwakilkan. Ketika udhiyah kemarin, ketika qibas, Nabi sembelih sendiri. Ketika istri-istri beliau juga, beliau sembelihkan. Tapi ketika beliau mengirim hadyu dari Madinah ke Makkah, Nabi lepas hadyunya, tidak sembelih, tidak saksikan, tidak dimakan dagingnya. Nggak bisa lah, karena posisinya di Makkah dan dihadiahkan untuk orang jamaah haji, seluruh dagingnya dihadiahkan ke sana. Jadi kita pernah mendengar sunnah melihat, sunnah menyembelih, sunnah melihat, sunnah makan. Sekarang Anda sampaikan informasi baru, Nabi juga pernah mengirim keluar untuk kebutuhan orang-orang haji. Berarti sunnah juga tidak menyaksikan apabila dikirim keluar, juga tidak dimakan apabila diniatkan disedekahkan seluruhnya, juga tidak disembelih sendiri jika diwakilkan. Pernah terjadi oleh Nabi SAW sendiri dan diwakilkan. Oke? Pernah terjadi di Nabi SAW sendiri dan diwakilkan. Maka tidak mengapa secara hukum seorang muslim mengirim kurbannya keluar dari daerah tinggalnya, diniatkan semua dagingnya untuk orang yang membutuhkan di kampungnya sana. Tidak ada masalah sama sekali. Namun lebih afdal tentu hadyu ke Makkah. Tapi ada nggak pembukaan hadyu di sini? Depak buka nggak hadyu? Nggak pernah dengar nggak? Kayaknya nggak tahu saya. Yang bapak udah umur yang zaman dulu, yang tahun 70-an ada nggak pernah dengar ada ibadah hadyu dikelola oleh? Ada nggak Pak? Kalau ke Palestina namanya masih udhiyah. Ada ke Palestina ternyata ya. Tapi ke Mekah hadyu saya belum dengar. Nah, karena nggak ada hadyu ke Mekah, artinya jadinya ke Palestina. Boleh nggak? Boleh Palestina. Karena Nabi pun pernah mengirim, tapi Nabi mengirimnya ke Mekah karena kebutuhannya memang untuk Mekah dan namanya khusus namanya hadyu. Jadi boleh keluar. Boleh keluar. Kalau dikirim keluar sudah pasti tidak bisa disembelih sendiri, tidak bisa disaksikan, juga dagingnya bisa, ya kalau sekarang mungkin bisa dikirim pakai gosen, atau dikirim pakai pesawat, bisa sampai ke kita. Nah, kalau tidak bisa pun tidak mengapa. Oke, jadi hadyu Nabi yang pertama apa? Mengirim. Beliau ada di mana? Dikirim keluar. Maka tidak menyembelih, tidak makan, tidak juga menyaksikan. So, otomatis zaman dulu. Baik, siapa yang ketika kita mengirim kurban kita, bapak-bapak kurban kan pakai kambing apa pakai uang Pak?
Ya, ibu bapak kurban pakai uang apa pakai kambing? Pakai uang, kita tuh kurban pakai uang. Udah terlalu modern. Terlalu modern ya. Kita itu kurban pakai uang, nggak apa-apa ya. Kita zakat fitrah pakai uang. Nanti yang suruh beli masjid tolong beliin beras. Ya kan, kasihan udah ngumumin, udah ngumpulin, udah ngitungin, tanggung jawab lapor, nyembelihin. Terima kasih dong ke masjid. Kalau nggak dibantuin, nggak bisa kurban. Emang gampang nyembelih? Emang gampang buang kotorannya? Ya, zaman dulu kurban tuh masing-masing. Makanya Nabi bagi-bagi, bukan ngumpul di masjid, nonton ini sembelihan. Itu Indonesia. Ya, kalau di sana yang saya sempat kuliah itu dibagi nih kambing sembelih. Jadi harusnya orang fakir miskin nih. Harusnya kalau zaman dulu ya, dapat kupon 10 orang 1 kambing nih, urus sendiri. Gitu. Masjid bersih. Tapi nggak apa-apa. Karena keterbatasan, jadi dikelola oleh masjid. Ketika dikelola oleh masjid, bapak ibu kan transfer ke masjid. Maka bapak ibu namanya mewakilkan. Apa namanya? Nah, Nabi pernah mewakilkan. Ini kisah Nabi mewakilkan. Dari Nabi diwakilkan kata Aisyah ke ayahku. Siapa ayahku? Ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar. Dipilih oleh Nabi orang yang terpercaya untuk menjadi wakil penyembelihan dan pengurusan hadiahnya Nabi SAW. Nah, bagi para wakil berarti masjid dan pengurus-pengurus dan panitia-panitia agar memerankan peran resmi sebagai perwakilan pengkurban. Ya, agar memerankan peran apa? Wakil resmi sah dalam Islam sebagai pengkurban. Berarti pilih kambing yang terbaik. Karena kalau kita yang jalan sendiri pasti pilih yang terbaik. Ya enggak? Ambil daging sendiri, jangan daging orang dimasuk-masukin ke kita. Ini sapi kita ngambil daging orang. Boleh enggak? Nggak bisa. Ini kambing kita ngambil daging kambing orang. Enggak. Bagi para panitia, perankan peran seolah-olah itu kambing Anda dititipkan oleh jamaah. Ini kambing saya sembelih. Ini wahai ibu, ini bapak, ini kambingnya bapak, ini dagingnya. Udah sembelih, sudah dibagikan. Ini bapak ibu bisa saksikan. Jadi bapak ibu sekalian, masjid itu wakil. Terima kasih ke mereka. Jangan dihina-hina. Kalau mau sembelih sendiri aja. Kalau mau cari kambing sendiri aja. Mereka wakil, ucapkan terima kasih pada mereka. Dan para wakil, lakukan tugasnya sebaik mungkin, seamanah mungkin. Dan Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadiah yang kedua. Hadiah Nabi yang kedua adalah Nabi berhadiah dengan 100 ekor unta. Nabi berhadiah 100 ekor unta ketika haji. Berarti posisinya di mana? Mekah. Kalau tadi dari Madinah kirim. Kalau sekarang posisi di Mekah berhadiah 100 ekor. Tadi kita sudah tahu sunnahnya menyembelih sendiri. 100 ekor. Apakah Nabi menyembelih sendiri? Nabi menyembelih 63. Sisanya diwakilkan. Berarti juga boleh kita sembelih sendiri, boleh juga diwakilkan. 63 Nabi sembelih, sisanya diwakilkan. Maka boleh atau sah ibu-ibu mewakilkan sembelihan kepada pengurus, terus pengurus mewakilkan lagi penyembelihan kepada penjagal. Gak ada masalah. Taukil dalam Islam sah. Gak tahu dalam Islam disebut taukil. Mungkin dalam ilmu hukum positif namanya apa? Kuasa ya. Kuasa itu sah. Taukil dalam bahasa kita sah. Tapi orang yang mentaukilkan bertanggung jawab untuk memastikan wakilnya faham dengan baik. Termasuk badal haji. Termasuk badal haji taukil. Asal usulnya badal haji itu harusnya anak kandung atau istri atau ahli waris, abang adik kandung. Asal usulnya. Saya wafat, anak saya yang hajiin misalnya. Kalau saya belum haji. Asal usulnya. Tapi sang anak nggak sanggup ke sana, sang anak boleh taukil, boleh cari perwakilan di sana, tolong hajikan atas nama ayah saya yang sudah wafat. Namanya taukil dari sang anak atas nama ayahnya. Nah, ini namanya taukil. Nah, apa yang terjadi di kita? Kurban kita adalah kurban taukil. Kurban perwakilan dari pengkurban kepada panitia, dari panitia kepada penjagal,
dari panitia kepada tukang bersihin jeroan. Semua diwakilkan. Nanti juga baru nanti setelah jadi daging panitia membagikan. Sah nggak? Sah, nggak ada masalah. Alhamdulillah sah pentaukilan dalam Islam. Jadi Nabi SAW berhadius 100 ekor unta. Kalau satu unta 30 juta atau 40 juta, berapa jadinya kali 100? 4 miliar bisa dapat satu rumah. Alhamdulillah. Makanya yang tadi rumahnya kebanyakan harus 100 ekor. Yang rumahnya kebanyakan ini kayaknya boleh juga nih dicontoh ini. 100 ekor ini yang rumahnya kebanyakan, kalau nggak banyak rumahnya jadi penerima aja, jadi penerima. Dah, itulah kurang lebih sampai di sini dulu, kurang lebih. Ini ada pembahasan lain tapi nanti saja. Jadi ada tiga apa? Udhiyah. Satu yang selalu, 2 kibas selalu. Yang kedua belikan untuk istri. Yang ketiga itu udhiyah. Kalau kita sebut udhiyah adalah kurban yang kita sebut. Terus hadiu Nabi pertama dikirim dari Madinah ke Mekah, jumlahnya tidak diketahui. Yang satu lagi beliau sedang haji, sembelih berapa? 100 ekor. Silakan apabila ada pertanyaan dan diskusi tentang penyebutan nama pakai bin atau tidak, atau tentang mayit nanti kita bahas. Demikian, mohon maaf yang benar dari Allah, yang kurang dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Antum tutup ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Tafadhal.